ya. Lu takut gua bongkar rahasia lu. Apa rahasia? Wah, tahu ini. Kok takut? Jijik iya mungkin. Bukan takut pangsit, jijik mungkin iya. Rahasia apa? Rahasia lu ngewe sama anjing. Sebelum anjing. Aduh, betul ya. Kalau Karitep ini kalau nggak anjing, kalau nggak ngewe itu aja usah. Nggak bisa. Ten, kita bahas transmisi kitab suci ya, nggak ada yang naik. Giliran naik kalau nggak bahas ngewe, kalau nggak anjing. Inilah ajaran kasih sempak. Ten, saya lebih mau ngewek sama anjing daripada Oten ya, jujur ya, nih jujur. Bagi saya, ngewek sama anjing lebih mulia daripada ngewek sama Oten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ada aib atau kejahatan ya? Ada, tapi bedanya adalah kalau kita tidak senang membicarakannya depan publik karena ada perintah untuk tidak membongkar aib saudaramu, tapi di Kristen ada perintah untuk membongkar aib saudaramu. Saya ada dalam ya. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan dalil perintah untuk membongkar aib orang lain di depan publik ya. Silakan lanjut Dek Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Irni. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Irma. Salam Dek. Irma tadi ketawa dia. Ini kayaknya ini Kak Ir yang lanjut ini Kak Ir ini. Bagian ini bukan Caca. Dengerin aja nih. Nih. Ini ayat ini teman-teman dipakai oleh Lina Wijaya ketika dia membenarkan waktu membuka aib Elia Myron. Ya. Nih. Waktu Lina Wijaya menyampaikan depan publik bahwa Elia Myron itu HIV, dia berkata, waktu itu ada Kristen yang komplain, saya nonton itu teman-teman, saya lupa untuk rekam aja.
Kalau nggak salah ada saya rekam deh itu. Apa kata netizen di bawah? Sudahlah Kak Lina, jangan lagi bahas-bahas Elia katanya. Loh katanya, Tuhan Yesus yang mengajarkan, kata si Lina. 1 Timotius pasal 5 nomor 20. Mereka yang berbuat dosa itu hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain pun ikut takut. Pengajaran Paulus mengajarkan apa? Kalau ada orang salah, tegur depan orang. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ulama kita mengatakan apa? Barang siapa yang menasihatimu depan publik, maka sebenarnya dia sedang tidak menasihati, tapi dia sedang menghinakanmu. Uni, mau tanya Uni. Ya Kak Rika. Aku belakangan ini saya buka TikTok sering ketemu apologet Kristen, ya kan? Sampai aku tertipu gitu loh. Mereka itu kenapa kok nggak bisa konsekuen dengan diri mereka sendiri? Kalau memang tidak berjilbab, ya tidak usah berjilbab kan gitu ya kan ya. Jadi live lah dia semalam pakai hijab. Kakak izin lagi. Kakak lanjut dengan yang lain dulu aja ya. Saya ada yang harus dilakukan dulu. Buat teman-teman semua, ini ada Caca. Caca sama Irma lanjut ya. Irma udah jadi moderator, Dek. Nih Irma. Ya, Irma ya sama Caca Uni segala kuasa telah Uni follow Uni dulu Irma. Follow Uni dulu Irma. Baru bisa dijadikan moderator. Segala kuasa telah kuberikan kepada kalian berdua ya. Ya, segala kuasa di Komal ini telah kuberikan kepada kalian berdua. Injililah seluruh makhluk. Telah kutiup ubun-ubunnya. Terima. Oten kabur nih, kabur. Kalau seluruh makhluk tuh urusan Kak Irit. Kak Caca ini, Kak Caca tanggung jawab loh, Oten kabur. Silakan ya. Aib Ini Caca tinggalkan nggak dulu tahu ya. ini aib apinya orangnya ini Caca nggak tahu. Oke, udah tinggalkan dulu ya, lanjut ya. Iya, siapa nih? Irma ada tamu, ada Tante Mika, mau nyampe kayaknya nih. Irma udah masakin ini apa gorengan sempak sama Wih, Rendang mantap. Jadi gimana Agatanya? Bibirnya Agatha itu keadaannya gimana sih? Udah bagus ya bibirnya Agatha itu mah udah dia kalau ini udah nggak lipstick itu udah nggak nempel itu. Pakainya cat dia, cat dinding. Soalnya kalau lipstick udah lepas nggak bisa nempel lagi itu. Udah kebanyakan plastik. Kak Caca tahu kan kalau plastik itu kan kalau kita taruhin kayak lipstick kan plastik itu kan nggak nempel kan. Nah itu sama tuh dengan bibirnya itu udah nggak nempel itu kalau ditempelin lipstick. Dia beda dia pakainya. Yang disuntikan itu bukan plastik untuk penebalan itu sih. Caca kan di training itu di Jerman untuk penebalan bibir itu. Aturan ngapain ya dia ya Kak Ca, ngapain dia itu ya buang-buang duit banyak-banyak gitu ya cuma bikin bibirnya kayak gitu. Itu tuh gampang loh sebenarnya. Apa duitnya banyak cuma 20 juta Kair. Masa operasi plastik dia rubah rahang, dia rubah hidung, dia rubah bibir cuma 20 juta. Bayangin itu hasilnya kayak gimana. Nanti bayangin Kair, percaya dan enggak 6 bulan kemudian mukanya bengkok. Percaya dan enggak tetap bakal lihat mukanya bengkok. Lihat. Iya 20 juta murah kali. 20 juta doang. Jangan bayangin plastiknya plastik sampah. Iya plastik sampah dipakai itu. Dia nggak pakai silikon, dia pakai plastik sampah dia. Iya, soalnya murah kayak gitu sih kayaknya iya loh, plastik sampah. Iya. Dari ini kayaknya dari TPA, tempat pembuangan akhir itu plastik-plastik kumpulin sama dia. Iya. Parah ya. Pakai ember di bawah tuh, pakai ember. Dia pakai gelas aqua ya kan, terus dicairin gitu kan, ya dimasukin itu. Iya, ada loh dia itu sesama temennya aja irian loh. Tahu nggak? Si Yuli tuh ya naik ke tempat PST Loading kan, dia bilang sama PST Loading kata dia jangan ini ya katanya atuh hidung aku katanya sakit baru operasi. Nyinggung si Agatha itu. Dia tuh iri-irian tuh sebenarnya sama temennya itu. Ya Allah, itulah ya bedanya ya. Bersyukur banget enggak apa sih maksudnya enggak tertarik gitu, maksudnya langsung tersadarkan gitu ya kalau memang mereka itu ajaran yang tidak pantas gitu. Nih Kak Caca naikin aja nih Otennya ya. Oke, naikin Oten aja, kita diskusi aja ya. Iya. Oke, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Viral. Assalamualaikum. Oh, Aki Viral ini Muslim ya? Muslim. Cuma Ada yang mau aku disampaikan, Bang? Ada, cuma mau berbagi pengalaman dikit aja ya. Soal apa ya, Pak? Kalau di TikTok tuh kan Oten selalu mengatakan Muslim itu kan suka ganggu orang Kristen katanya. Padahal saya itu kan udah pengalaman 7 tahun saya tinggal di pedalaman Kalimantan ya. Ada perbedaan kalau Kristen tinggal di lingkungan Islam. Kristen itu dihormati, dihargai. Tapi kalau Muslim tinggal di lingkungan Kristen sangat menyedihkan. Itu kisah nyata yang saya alami. Iya. Nah, itu ya. Iya, Pak. Jadi Jangankan intinya begini ya, kalau Muslim tinggal di lingkungan Kristen sangat tidak dihargai. Tapi kalau Kristen tinggal di lingkungan Islam, kalau di Kalimantan ya, yang pernah aku tinggal ya, sangat dihargai. Orang Kristen itu dihargai oleh orang Islam gitu. Tapi kalau orang Muslim tinggal di lingkungan Kristen sangat tidak dihargai. Itu udah kami rasakan. Mau sholat pun sulit, dibikinnya kotor-kotor. Nah, abang nggak tahu itu yang jangankan di Indonesia itu abang yang orang Islam yang tinggal di luar negeri itu di mayoritas Kristen, abang nggak tahu apa yang dibantai, ditusuk, ditombak, ditembak di dalam masjid, dianiaya itu banyak bang, bukannya 1-2 orang, itu banyak, bahkan ratusan. Lihat aja di Australia saja, Australia itu kalau orang Islam ibadah itu ya, itu bang enggak mereka tuh nggak ada hati, mereka tuh langsung membantai, menusuk, tembaknya. Nggak boleh ada perkumpulan Islam itu sering terjadi. Tetapi Kristen, mana ada orang Islam yang mengganggu orang-orang Kristen tengah beribadah, membunuhnya tanpa melihat anak kecil lah. Ini waktu pembantaian di Poso juga kan orang-orang Islam itu, waktu perang di Poso, orang Islam ya bang ya masih melihat anak kecil, perempuan semua dikeluarkan, tidak diperangnya, tidak dihantamnya, tidak dibantainya. Tapi Kristen bang tanpa melihat mau anak kecil, mau bayi, mau perempuan, semua waktu di Poso itu berapa itu korbannya, berapa ribu orang Islam tewas di sana kan, ya itu mereka itu tanpa melihat, mereka itu tanpa belas kasih. Sama seperti junjungannya datang ke sini, agamanya datang ke sini kan karena kejahatan. Ya nggak jauh perilakunya ya seperti itu. Tetapi banyak sekarang itu yang tersadarkan kalau kita tinggal di lingkungan Islam itu, jangankan orang-orang Islam nih mau tega membantai orang seperti itu. Ibaratnya kesusahan aja, ketuk pintunya orang Islam aja, orang Islam tuh pasti ngerangkul. Saking baiknya ya nanti dikuasain. Contohnya Palestina itu kan negara Islam, saking baiknya dirangkul lah Israel ini kan, ujung-ujungnya apa? Nyolong, merampok, menguasai semua. Cuman saya heran tuh bantai. Kak ya. Cuman saya heran tuh kalau saya buka TikTok ya, di komalnya Kristen tuh ya, kok mereka bilang tuh dia tuh merasa dihianati, dijajali oleh Islam. Padahal saya secara nyata ya, umur saya sekarang udah 64 tahun. Saya tinggal sering di pedalaman Kalimantan, di lingkungan Kristen. Jadi kalau orang Muslim masuk ke daerah Kristen tuh ya, sangat tidak dihargai orang Muslim. Tapi kalau Kristen tinggal di lingkungan Islam, kok terbalik. Orang Kristen malah dihargai begitu. Iya. Habis itu kisah nyata saya itu ya. Iya, izin Bang Aki, Pak Aki ya, mohon maaf, kita mau lihat Oten dulu ya Pak Aki ya. Ya, turun ya. Ya. Kita mau mendapatkan jawaban dari Oten kalau kita bahas seperti ini apa? Iya. Hanya berbagi pengalaman dikit. Ya, Ki. Pasti Oten kalau naik Kak Ca tahu nggak jawabannya apa? Gak ada. Di Kristen itu ajaran kasihanilah musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi yang jahat itu dia. Gitu. KITG di bawah. KITG di bawah itu. ITG tanya, belah bulan itu dongeng ya Kair yang dongeng itu, yang kitabnya itu bilang pada suatu hari. Iya, kitab betul. Mana yang dongeng itu? Terus kitab yang bilangnya kira-kira gini, kitab apa itu yang kira-kira? Kok banyak banget kira-kira dalam Bible itu Kair, ya Allah. Kalau membelah bulan itu kan mukjizat
mukjizat manusia dari Allah. Yang memberikan mukjizat itu adalah Allah kepada Nabi Muhammad waktu itu membelah bulan. Tetapi yang lebih dongeng itu ada Tuhan membelah kelamin. Nah ini dongeng parah ini. Ada Tuhan turun ke bumi membelah kelamin. Mukjizatnya Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Musa membelah lautan. Ada Tuhan membelah kelamin, teman-teman. Bayangin Tuhan loh ini. Tuhan Kak Caca, bukan manusia lagi, ini Tuhan. Membelah kelamin, apa nggak dongeng sekali itu? Dongeng banget itu, Bang. Siapa yang bahas ini Kak Caca? Tuhan Teman membelah gua ITG punya Yang Tuhan. herannya, Tuhan membelah kelamin untuk melahirkan Tuhan. Ya. Betul. Lucu kali ya, masa iya Tuhan pencipta manusia kok dia juga pengen gitu ngerasain keluar dari manusia, kan lucu. Kenapa semua apa yang Tuhan itu ciptakan, contohnya langit dan bumi, manusia, semua Tuhan yang ciptakan. Kenapa si Tuhan ini pengen merasakan juga apa yang diciptakan? Lucu kan Kak Caca, kayak pengen dijajalin satu-satu. Gimana rasanya keluar dari kelamin, gimana rasanya minum susu mama, ya kan? Bagaimana rasanya pergi ke sekolah, bagaimana rasanya pakai popok. Ini Tuhan apa? Tuhan apa modelan kayak gitu? Coba kalau dulu Kak Caca ya, kalau dulu zamannya Yesus itu ada empengan. Kalau orang Islam kan Nabi Muhammad meninggalkan 2 perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah kalau Yesus, kalau waktu itu ada empengan, mungkin Yesus meninggalkan 2 perkara itu apa? Popoknya sama empengannya. Gak ada bagus banget. Soalnya kan mereka nggak punya kitab Kak Caca. Mereka kan kitabnya nyolong kan. Udahlah, balik ke Uni. Ada Uni. Ini lanjut Uni. Ini lanjut, Enggak, kita bukan mau Bobo, mendengarkan. bukan Bobo, Kak. Ini Kak lanjut Ir, tapi Uni, kita mau sempak. mendengarkan. Bukan popok air tapi sempak. Iya. Uni tahu nggak? Tante Mika kan mau datang ke rumah Irma. Irma lagi ngegoreng ini, gorengan sempak sama rendang keledai. Ya, jadi memang ini walaupun teman-teman semua mungkin tertawa, tapi memang faktanya memang Yesus itu meninggalkan sesuatu di dunia. Kalau kita bicara konteks Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman itu menjadi daging. Maka seluruh daging di tubuh Yesus itu adalah firman. Maka ada secuil firman yang masih ditinggalkan di dunia dan tidak dibawa Yesus ke surga, yaitu kulupnya. Serius, ini bukan ini memang teman-teman akan tertawa, tapi ini masalah betul ini. Kalau kita ikuti teologi Kristen, pada mulanya firman itu menjadi daging. Jadi seluruh rambut tubuh Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Nah, ketika kulup Yesus dilepaskan, maka itu adalah sepenggal firman yang dibuang dari tubuh Yesus. Dan saya yakin itu tidak dibawa oleh Yesus ke surga, kecuali kulup tersebut disematkan di baju Yesus dan waktu dia ke surga ikut. Ya, itu. Maka betul kulup itu tidak ada di bumi. Nah, masalahnya adalah saya pernah, teman-teman ya, sekitar diskusi 3 tahun lalu, saya pernah membuat sebuah petisi. Saya membuat petisi menghimbau seluruh umat Ini Kristen kolek temukan ya? firman. Ngelek? Enggak ngelek. Ya. Saya pernah menghimbau umat Kristen ya. Saya bilang begini, wahai seluruh umat Kristen, temukanlah firman yang menjadi daging. Hanya itulah peninggalan Tuhan kalian. Kalian harus membuat sebuah organisasi pencarian kulup Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena itulah peninggalan satu-satunya Yesus yang bisa kalian imani sebagai firman. Kalau bajunya bukan firman, sendalnya bukan firman, popoknya pun bukan firman. Tapi yang firman yang ditinggalkan di dunia yang nyata adalah kulup Yesus. Seandainya firman itu masih ada, terbayang gak kalian betapa lamanya firman yang menjadi daging itu diabaikan begitu saja? Saya yakin firman itu kekal. Tidak mungkin firman itu dimakan semut atau hilang begitu saja. Karena firman itu kekal. Ya, kulup itu kekal. Maka temukanlah firman yang menjadi daging itu, supaya museum-museum Kristen bisa menempatkan firman yang menjadi daging itu untuk sebagai bukti dan saksi Tuhan kalian pernah hadir di muka bumi. Saya benar-benar pernah menyampaikan itu. Serius, Caca, ini benar bilang sama pendeta waktu itu, dia bilang,
Pak, kata Uni, ada satu pekerjaan Kristen yang harus dilakukan. Kalau perlu Israel sama Amerika bersatu padu menggunakan teknologi dari Pentagon. Apa yang harus dicari dari peninggalan Yesus adalah kulup. Kenapa? Kalau cuma sekedar baju, sendal itu nggak penting, karena itu bukan firman yang menjadi daging. Tapi yang paling penting harus dicari adalah kulup Yesus, karena itu adalah sepenggal firman yang menjadi daging. Ya, bayangkan kalau seandainya satu gereja berani mencari dan menemukan firman yang menjadi daging ini, betapa mulianya gereja tersebut. Kenapa? Di gereja tersebut masih ada sisa-sisa dari tubuh Tuhan yang sudah ditemukan. Semoga teman-teman Kristen bisa menemukan kulup Yesus yang adalah firman yang menjadi daging. Walaupun sedikit, ingat, manusia kenyang itu bukan karena makan roti, tapi karena makan firman Tuhan. Kalau misalkan suatu saat kalian sakit, ya kulup itu bisa dicelupkan ke air, mudah-mudahan bisa menyembuhkan ya, gitu. Ini saya serius menghimbau kalian. Saya betul-betul serius nih. Saya bercanda aja serius loh. Ya, karena itu firman yang menjadi daging. Nggak, tapi ini serius. Saya bercanda aja serius. Saya kalau bercanda aja serius. Saya jangankan serius. Ya dek, ya dek. Kan namanya kan firman itu kan udah jadi daging ya, berarti ada Allah lah di dalamnya itu kan. Nah terus kalau misalkan si kulupnya itu yang sedikit itu dimakan ayam, itu ayamnya jadi Tuhan juga enggak nih? Nah ini yang masih kita perdebatkan. Ini agak sulit untuk menjawab ya. Karena gini teman-teman, saya pun bahkan dulu pertanyaannya bukan gitu. Kalau segala sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, bagaimana kalau segala sesuatu yang masuk ke tubuh Tuhan jadi Tuhan nggak? Contoh ikan goreng yang dimakan Yesus. Kira-kira ikan itu bisa dikatakan ikan ilahi nggak? Apa yang masuk ke tubuh Tuhan bisa nggak jadi Tuhan? Karena apa yang keluar dari tubuh Tuhan bisa jadi Tuhan. Sekarang saya tanya kebalikan. Kalau apa yang masuk ke tubuh Tuhan bisa nggak jadi Tuhan? Contoh, Yesus makan roti. Bisakah dikatakan roti itu adalah Tuhan? Ikan goreng. Bisakah ikan goreng itu adalah ilahi? Ini pertanyaan yang ingin saya tahu jawabannya. Nah, teman-teman, kenapa pertanyaan seperti ini muncul? Dikarenakan ada orang-orang yang menuhankan makhluk. Konsekuensi logiknya adalah akan menjadi asbab banyak pertanyaan yang muncul. Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Sama seperti itu tadi. Seandainya kulup Tuhan dimakan ayam, bagaimana kedudukan ayam tersebut? Karena di dalam dirinya sudah ada firman yang menjadi daging. Nah, kan bahaya itu. Ya ayam Tuhan. Ya, saya takutnya kulup itu disimpan sama Maria Magdalena. Itu yang saya takutkan. Makanya tolong kalian lihat nasab keluarga kalian, jangan-jangan kalian keturunan Maria Magdalena. Nah, gitu. Tapi itu bukan hal akademis untuk diperdebatkan. Hal akademis untuk diperdebatkan itu adalah perkara tentang kodifikasi kitab suci atau kanonisasi kitab suci. Sayangnya kalau kita serius membahas itu, Oten nggak berani naik karena mereka cuma sukanya bahas tentang apa kalau nggak kulup, kalau nggak tete. Makanya kita kembali lagi ke edukasi lagi ya. Nah, kita kembali kepada edukasi tentang perjalanan panjang kodifikasi Quran. Saya bacakan kembali teman-teman di tafsir Imam Al-Qurtubi di halaman 132 ya, tentang tindakan Utsman ibnu Affan kembali memushafkan Quran di zaman kepemimpinannya. Saya bacakan ya. Irma uni mute dulu ya dek, double dek. Ya, uni bacakan ya. Teman-teman kalau punya PDF-nya tafsir Imam Al-Qurtubi, buka di halaman ke 132 jilid pertama. Utsman melakukan tindakan tersebut, ya ini saya bacakan nih. Ya. Nih. Jika seseorang bertanya, apa alasan Utsman menyatukan manusia pada mushafnya, sementara Abu Bakar telah lebih dahulu melakukan hal itu, bahkan dia telah menyelesaikannya, pertanyaan orang itu dijawab dengan pernyataan bahwa Utsman tidak bermaksud dengan apa yang dia lakukan menyatukan manusia pada penulisan mushafnya. Tidakkah kamu melihat bagaimana dia mengirimkan surat kepada Hafsah yang berisi, kirimkanlah mushaf yang ada padamu kepada kami akan menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Artinya Utsman ibnu Affan itu menjadikan Bible, astagfirullah, menjadikan Al-Quran, mushaf Quran di zaman Abu Bakar Siddiq sebagai patokan, sandaran. Nah, terus
Utsman melakukan tindakan tersebut dikarenakan pada saat itu manusia berbeda-beda dalam hal perkara membaca Quran. Makanya saya sudah menjelaskan perkara Hudzaifah. Nah, makanya saya bahas tadi Suhailah karena saya teringat dengan Hudzaifah yang adalah suami dari Suhailah yang diperintahkan untuk memberikan air susu kepada Salim yang adalah anak angkatnya supaya hubungannya dengan Suhailah menjadi mahram. Nah, Hudzaifah kemudian menjelaskan, ini saya langsung kutipkan perkataan Imam Al-Qurtubi saja ya. Saya katakan, ini Imam Al-Qurtubi, hadis tersebut merupakan dalil yang paling menunjukkan atas batil atau tidak benarnya pendapat orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dari huruf yang 7 adalah qiraah para qari yang 7, sebab kebenaran itu tidak akan diperselisihkan. Suwaid bin Ghafalan meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Utsman berkata, bagaimana pendapat kalian tentang permasalahan mushaf? Sesungguhnya orang-orang yang telah berbeda dalam tata cara membaca Al-Quran, sehingga seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lainnya, bacaanku lebih baik daripada bacaanmu, bacaanku lebih utama daripada bacaanmu. Ini adalah identik dengan kekafiran. Merasa benar sendiri itu adalah identik dengan kekafiran. Nah, kemudian Utsman berkata, pendapat yang aku miliki adalah hendaknya orang-orang bersatu dalam satu bacaan, sebab jika kalian berbeda pendapat pada masa sekarang, maka generasi yang ada setelah kalian akan lebih berbeda pendapat lagi. Kami berkata, pendapat yang benar adalah pendapatmu wahai Amirul Mukminin, ya. Utsman kemudian mengirim surat kepada Hafsah yang dia meminta supaya mushaf yang ada pada Hafsah diberikan kepada dia sehingga dia bisa menyalinkan kembali mushaf tersebut. Utsman kemudian berkata kepada orang-orang Quraisy, jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit pada sesuatu dari Al-Quran, maka tuliskanlah Al-Quran sesuai dengan bahasa orang Quraisy, sebab kemudian Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa mereka. Mereka kemudian melaksanakan perintah tersebut ketika mereka telah menyalin mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar menjadi beberapa mushaf, maka Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah. Selanjutnya Utsman mengirimkan beberapa mushaf salinan ini ke berbagai wilayah. Artinya mushaf yang ditulis di zaman Utsman itu patokannya mushaf yang ditulis pada zamannya Abu Bakar, bahkan penulisnya adalah orang yang sama. Jadi sangat minim sekali terjadi kesalahan. Semua itu diperintahkan Utsman setelah sebelumnya dia mengumpulkan kaum Muhajirin, kaum Ansar, dan kalangan terkemuka dari umat Islam, serta bermusyawarah dengan mereka. Kalau sahabat Rasulullah bermusyawarah untuk menanggapi situasi kondisi permasalahan tentang perbedaan qiraah, kalau Oten bermusyawarah tentang siapa Tuhan. Ya. Semua itu diperintahkan Utsman setelah sebelumnya dia mengumpulkan kaum Muhajirin, kaum Ansar dan petinggi-petinggi umat Islam serta bermusyawarah dengan mereka dalam hal itu, di mana mereka kemudian sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran berdasarkan bacaan yang sah dan masyhur bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus membuang bacaan selainnya. Artinya mengkanon bacaan, bukan Qurannya yang dikanon. Kalau Oten kan kitabnya yang dikanon. At-Tabari mengatakan berdasarkan keterangan yang diriwayatkan darinya bahwa Utsman hanya menyertakan Aban bin Syaid al-Ashi kepada Zaid dalam tugas pengumpulan Quran. Ini adalah pendapat yang dhaif. Dalam hal ini apa yang diriwayatkan Al-Bukhari, At-Tirmizi dan yang lainnya adalah lebih sahih daripada apa yang diriwayatkan oleh At-Tabari. Jadi teman-teman, walaupun At-Tabari pun meriwayatkan, itu pun bisa dikatakan dhaif, tidak memenuhi unsur tertentu dalam kaidah ilmiah penulisan hadis. Nah, inilah metodologi dalam Islam, saling berargumen dalam ilmu pengetahuan, bukan saling bidatkan tentang beda Tuhan seperti Oten. Ibnu Syihab berkata, Ubaidillah bin Abdullah juga mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai Zaid bin Sabit, bukan karena kebencian pribadi, karena dia merasa lebih dulu menghafal Quran ketimbang Zaid yang masih bocil waktu itu. Dia berkata, wahai sekalian kaum muslimin, aku telah dicopot dari tugas penyalinan mushaf. Artinya dia marah ketika dicopot jadi penyalin mushaf. Ya, dan tugas itu ditangani oleh seseorang. Demi Allah, sesungguhnya aku telah masuk Islam sementara orang itu masih berada dalam kelompok orang kafir. Sosok yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud adalah Zaid bin Sabit. Artinya apa? Ibnu Mas'ud itu merasa bertanggung jawab, bukan merasa benar, bukan merasa hebat, tidak, merasa bertanggung jawab bahwa sama seperti ini ya. Suatu saat
suatu saat terjadi peristiwa seperti ini, saya kok Bang Faruk yang menuliskan Quran, kenapa bukan aku? Bang Faruk itu mu'alaf. Beginilah Ibnu Mas'ud, bukan membenci Bang Faruk, bukan Ibnu Mas'ud benci kepada Zaid secara pribadi, tapi tidak terima karena merasa saya kan lebih dulu menghafal Quran. Kenapa harus Bang Faruk? Itu biasa, manusiawi, ya. Karena para sahabat itu memang berlomba-lomba untuk menjadi berkontribusi untuk kepentingan dakwah. Itulah mereka. Ya, dan kita lanjut, ya. Ini Ibnu Mas'ud yang dijadikan syubhat oleh Oten, ya, termasuk kiamat kemarin di roomnya Gofur. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Wahai penduduk Irak, sembunyikanlah mushaf yang kalian miliki dan jangan tampakkan ia, karena sesungguhnya Allah telah berfirman, siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan didatangkan membawa apa yang dia khianatinya. Hal ini akan dibahas dalam surah Ali Imran nanti, insya Allah ini dibahas nanti sama Imam Al-Qurtubi, ya. Abu Bakar Al-Anbari berkata, jatuhnya pilihan kepada Zaid yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman membuat Ibnu Mas'ud tidak terpilih untuk memangku tugas pengumpulan Quran. Padahal Abdullah lebih baik daripada Zaid, lebih dahulu masuk Islam, lebih banyak pengalamannya dan lebih banyak keutamaannya. Hanya saja Zaid lebih hafal Quran daripada Abdullah bin Mas'ud, sebab Zaid mampu menghafal seluruh Al-Quran saat Rasulullah hidup. Ini alasan salah satunya. Kalau Ibnu Mas'ud, dia penghafal Al-Quran terbaik, tapi tidak menghafalkan semua sewaktu Rasulullah hidup, tapi semuanya dihafalkan setelah Rasulullah wafat. Makanya Zaid yang lebih tepat dan masih muda, begitu. Ya, lanjut ya. Nih, selanjutnya nih kita baca nih. Nah, hanya gini ya. Sebab Zaid mampu menghafal Quran seluruhnya pada saat Rasulullah hidup. Sementara hafalan Al-Quran yang dimiliki Abdullah bin Mas'ud pada saat Rasulullah masih hidup hanya 75 surah. Masya Allah. Selanjutnya, dia mempelajari atau menghafal sisa Al-Quran yang belum dihafalnya setelah Rasulullah wafat. Demikianlah orang yang lebih hafal Quran pada saat Rasulullah. Memang dalam ranah Islam, teman-teman, yang layak menjadi imam pun adalah yang paling banyak hafalannya. Unyrifa, saya kirimkan ke nomor WA 100 judul e-book literasi Islam. Masya Allah Bang, ini adalah ini berlian yang Abang berikan ke saya. Masya Allah, tabarakallah Bang, subhanallah. Ya, hanya Allah lah yang mampu membalaskan kebaikan antum, saudaraku. PDF dan literasi Islam itu adalah sesuatu yang saya anggap lebih berharga daripada uang, abangku. Masya Allah. Di mana Bang? Nomor WhatsApp yang mana, abangku? WhatsApp yang mana? Masya Allah, ini dia, subhanallah. Ya. Wah, ini. Waduh, subhanallah. Wah, aku juga mau dong. Ini saya bagikan kepada para Mesia, orang-orang yang bergabung di Mesia, ya abangku. Uni, makasih Uni. Iya, kita bagikan. Subhanallah. Makasih juga. Subhanallah, aduh merinding. Merinding saya, Allah. Aduh, subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Aduh, saya udah kalau masalah buku ini udah nggak ada waktu lagi saya debat-debat nih kalau udah baca nanti nih. Adalah sedikit nanti insya Allah, ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uni udah dinaikkan, aku turun lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Mika. Tante Mika. Kebanyakan makan gorengan sempak. Ada di rumah itu Tante Mikanya, Kak Ir. Ada di teras itu. Lagi lagi pasang ember. Terima kasih Akhina, ya. Jazakumullah khair katsiran, ya. Masya Allah. Nanti saya baca, insya Allah bermanfaat dan nanti saya bagikan kepada teman-teman di Mesia, ya. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Aku pikir dari tadi aku baca itu Uni Rifa, saya kirim ke nomor WA 100 judul. Ini beneran atau penipuan ini? Mau lagi chat saya. Aku pikir kayak gitu. Nah, Uni lagi narasi juga, kayaknya biarin aja dulu gitu. Ternyata beneran. Aku pikirnya Uni udah baca dari tadi. Enggak, ini lagi balasan WA. Masya Allah.
Kalau seakan-akan Rifa sedang menyakiti. Maksudnya apa, Syarif? Kalau saya lihat Rifa debat, seakan-akan Rifa sedang menyakiti diri sendiri. Maksudnya apa? Ya karena si Syarif tersakiti kalau saya berdebat. Kenapa? Karena dia nggak mau Oten dibahas di sini. Ya. Si Syarif tuh gitu dia. Dia maunya kita ngebahas tentang apa? Tentang tete terus. Kalau kita bahas tentang diskusi lintas agama, tersakiti aku, katanya nggak sanggup otakku menampungnya. Al-Quran kitab jiplakan. Yang jiplakan itu Bible. Nyuri-nyuri Taurat. Gitu loh, itu kitab curian kalian itu. Punya apa kalian itu? Nggak ada lah kalian punya kitab. Kalian tuh kitab numpang. Coba lihat namanya siapa ini. Berani naik sini lah, diskusi sini. Kalau berani itu naik sini. Kak Caca udah sembuh apa? Hah? Udah sembuh. Kemarin Kak Caca kena demam berdarah. Caca tuh baru keluar rumah sakit, rumah sakit kemarin. Oh boleh Caca, boleh kata beliau, boleh diizinkan untuk berbagi ke teman-teman lain. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair. Bang siapa namanya tadi? Itu? Mau itu mana namanya tadi? Bang Ihendra, Bang Ihendrawan. Ini menambah wawasan Islam kita teman-teman ya. Pertama menambah sudut pandang kita, ilmu kita tentang Islam. Ada 100 e-book yang bisa kita baca. Ini saya bagikan kepada teman. Dan tolong teman-teman apologet jangan dibagikan sembarangan. Ya, kenapa? Ini amanah dari saudara kita. Saya berbagi ini kepada teman-teman yang di Mesiah, cukup di tangan kalian saja. Jangan dibagikan sembarangan lagi, karena bagaimanapun juga beliau ini, kecuali memang beliau izinkan. Saya berbagi ke teman-teman Mesiah hanya sampai di tangan teman-teman Mesiah, jangan sampai kepada orang lain lagi. Ya, kenapa? Karena kita belum tahu perjuangan beliau mengumpulkan ini tuh bukan hal yang sia-sia ya, kecuali memang beliau yang suruh, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita tahu orang pertama yang berbagi kepada kita adalah saudara kita ini ya, Pak Indra ya. Terima kasih banyak Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Indra, Masya Allah, tabarakallah. Boleh. Beliau izinkan kita berbagi ke seluruh orang Islam, insya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Saya bagikan ya, Caca di Mesiah ya Dek. Di Mesiah Uni kirim ya Dek. Siapa nih? Tuh, udah di grup Mesiah ada. Oke, karena Uni juga mau kerja sama Bang Mesiah ya, ada kerjaan juga, mengelola pekerjaan. Jadi kita tuh berbagi teman-teman, dalam hidup kita itu ada hak umat, ada hak kita sendiri. Nah sekarang saya mau mengambil hak saya. Yang pertama adalah bekerja. Jadi teman-teman kalau bilang Uni Rifa itu live streaming itu cari makan, sorry saya kerja. Ya, saya bekerja. Ya, kerjaan saya itu adalah update data dan mengawasi keuangan perusahaan Bang Mesiah. Ya, jadi saya kerja, dapat gaji di situ. Sorry saya kalau saya live streaming katanya cari makan, enggak, saya kerja saya. Ya, beda sama Oten. Emang kalau nggak live streaming nggak bisa makan, apalagi suntik botok. Ya, gitu. Kami umat Islam ini harga diri kami diletakkan pada pekerjaan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sebagai Rasul saja pun bekerja. Rasulullah SAW ketika beliau usia remaja dan kecil saja sudah bekerja menjadi pengembala. Dijauhkan Allah dari kebisingan pasar. Kemudian baru beliau berdagang, menjadi seorang pedagang yang sangat jujur, pebisnis yang sangat jujur. Maka kami umat Islam harus mencontoh beliau. Walaupun kami berdakwah, kami tetap harus bekerja. Kalau Oten tetap juga sih bekerja, ya. Contoh kayak Agatha. Dia melebarkan bibirnya itu supaya pekerjaannya maksimal, karena banyak om rudal yang butuh bibirnya dia. Iya, Joseph sambil dia menghujat agama Islam, dia harus mempersiapkan lubang duburnya untuk pekerjaan. Edis itu harus bersama dengan Sofiatul, ya tahu sendirilah kalau di Amerika gimana ya kan. Itu kenapa Agatha itu harus menambahkan lebar mulutnya, supaya apa? Supaya mempermudah paduka rudal. Supaya mempermudah paduka rudal mengasah rudalnya. Jadi kalau Caca bertanya, kenapa Agatha itu bibirnya ditebelin? Ya kalau tipis kan nggak suka paduka rudal.
Gitu ya. Oke, yang di YouTube saya matikan dulu ya. Yang di YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu asal muasalnya, Dek. Jadi kan kalian bertanya-tanya, Uni, kenapa sih Agatha itu? Uni baca DM ku. Ya Allah, betul-betul. Iya, siap-siap Kak Khaira. Siap Kak Khaira, insya Allah saya baca DM-nya habis ini ya. Habis kita close ini, saya baca langsung. Kak Khaira sudah dapat nomor WhatsApp aku belum? Kak Khaira, saya tuh lebih tertarik komunikasinya lewat WhatsApp Kak Khaira. Karena kalau DM ini kadang saya jarang buka. Saya kasih nomor WhatsApp kepada Kak Khaira nanti ya. Kak Khaira, saya kasih nomor WA, nanti kita ngobrol ya. Jadi Agatha itu melebarkan bibirnya sampai ini ataulah kalian alasannya apa ya kan? Iya, tanyalah sama om Paduka Rudal. Kan dia bilang ini, bapak-bapak onlineku kemana kalian waktu aku membutuhkan? Bapak-bapak online-nya teman-teman. Pernah nonton nggak? Pernah nonton nggak? Waktu dia bilang gitu dia nangis. Waktu dia, saya jalan kaki, saya sedih. Dapat nampak ada om Rudal kan? Om Rudal. Bapak-bapak online. Om kemana om? Om Rudal. Inilah kelakuan anak-anak Yesus teman-teman ya. Jadi mereka tuh memang bekerja, tapi pekerjaannya biasanya kalau bukan mulutnya, kalau nggak lubang duburnya yang kerja. Kalau si Lina Wijaya botak, kenapa dia itu sambil mencari orang murtad, dia cari ngumpulin berondong. Memang kelakuan anak-anak Yesus ini di luar nulul ya. Lina Wijaya sambil memurtadkan orang dipakai sama dia. Lalu si murtadinya menyesal pakai Lina, kenapa baunya nauzubillah. Ini emang ada aja kan. Betul ya, Allah memperlihatkan kekejian, Allah memperlihatkan kehinaan mereka loh. Lina Wijaya pakai jilbab ternyata menutupi kebot. Aku kalau jadi Lina Wijaya ya, udah punya penyakit kronis, udah kemoterapi sampai botak, berbuat baik lah minimal, kalau nggak berguna untuk diri sendiri, untuk orang. Ini enggak, udahlah punya penyakit menghujat agama orang pula. Memang biawak kau dek. Iya, si Lina Wijaya. Terus Sophie Kutul itu teman-teman, itu jadi baby sister, tapi percayalah, yakin kalian nggak dipakai sama bosnya. Kalau Elia kenapa sudah mulai agak ngerem? Kenapa? Lubang duburnya nggak tahan sakitnya. Kalau Mikana baru nangis kemarin gara-gara baru merasakan nikmatnya dikasih iPhone. Memang anak-anak Yesus ini kalau nggak gara-gara iPhone nangisnya, kalau nggak gara-gara rudal, ya kalau nggak gara-gara donasi teman-teman, nggak ada lagi. Ini karena menangis itu gara-gara iPhone, pengen dapat lagi sebetulnya. Terima kasih iPhone-nya Bunda. Kalau HP-nya 20 juta, live-nya nggak ngelek-ngelek Bunda. Kalau HP aku ini harganya cuma 10 juta. Susah Bunda. Tapi kalau iPhone yang Bunda kasih ini harganya mahal, live aku bagus lancar menghujat Bunda. Jadi kalau aku dihujat nggak apa-apa Bunda. Kalau Bunda jangan, karena nanti kan Bunda kasih lagi iPhone. Aku akan memuliakan Bunda. Kalau saya menangis itu, ini saya cerita nih ya, ini jujur nih ya. Saya memang pernah terharu, tapi bukan sampai Bunda Risa dikasih, nggak ada gitu, nggak ada. Air matanya nggak turun karena dihisap sama bulu matanya, dia nyangkut. Makanya air matanya nggak turun karena udah diserap dulu sama bulu matanya, kan busa itu, ya kan? Saya itu pernah terharu. Saya pernah dibelikan laptop juga, tapi saya nggak terlalu mewek Bombay gitu, karena memang Bunda Indri memang beliau itu mendedikasikan hidupnya, nggak mau disebut-sebut namanya. Jadi saya biasa aja, maksudnya tetap bersyukur kepada Allah. Tapi teman-teman, ada satu hal yang membuat saya itu menangis ya. Saya dibelikan sepatu bermerek New Balance sama Bunda Risa. Itu saya sambil duduk ditarik ke sport station itu, ditarik saya duduk kayak anak kecil yang ditarik itu. Bukan karena apa-apa teman-teman. Kenapa saya terharu? Bukan karena jumlah uang yang beliau keluarkan, tidak. Saya melihat bagaimana beliau mentreatment saya sebagai anaknya. Mikana nangis karena iPhone. Kenapa iPhone? Karena nanti setelah iPhone motor.
Saya, Bunda Risa itu belikan saya sepatu, dan teman-teman tahu nggak, sepatu yang dibelikan sama Bunda Risa itu yang saya bawa ke kampus sangat nyaman dipakai. Bahkan saya bilang kemarin bahkan kemarin beliau katakan lagi, Uni mau Bunda belikan lagi nggak, karena mau kuliah di Malaysia tuh, nanti Bunda belikan lagi. Bun, ini aja belum habis. Saya nggak mau, bahkan kalau kotor saya cuci. Kenapa? Nyaman. Kita tuh bukan mereknya teman-teman, tapi nyamannya. Ini yang membuat saya terharu, karena apa yang Bunda belikan kepada saya itu betul-betul bermanfaat. Bukannya saya nggak pernah dibelikan handphone. Saya itu, nih Caca, ini kesaksian ya. Bang Milo itu bilang begini sama Uni. Uni kan mau kasih HP sama keluarganya, ya kan, papanya mau datang ke Malaysia kan, mau kasih HP. Ya udah gini aja Uni cari HP yang memorinya paling besar. Jangan perkara harga Uni, mau iPhone kah apakah. Bahkan saya ditawarkan sama teman saya, udah kalau memang Bang Milo mau belikan, beli iPhone aja, harganya kurang lebih 20 juta kok. Tapi saya ingat ajaran Islam tuh begini teman-teman. Ini ajaran Islam ya, ini ajaran Islam. Kalau saya tidak bersandar kepada Islam, saya akan ambil iPhone yang harganya waktu itu 30 juta teman-teman. Dan Bang Milo bilang ready, saya kirim. Tapi tahu nggak teman-teman, saya mengingat Rasulullah SAW bilang begini ya. Ini Islam ajarkan begini. Kalau kita ditraktir orang lain makan, maka carilah yang paling murah, tapi ya makanan toyib. Karena yang toyib lagi baik itu bukan yang mahal, tapi yang bermanfaat buat kita. Saya bicara sama Bang Milo. Bang Milo, ini kalau iPhone ini harganya segini. Tak usah bicara tentang harga. Bang Milo kan gitu dia orangnya. Tak payah Uni bilang, saya tak miskin ngasih Uni katanya. Bang Milo nih. Lalu apa kata Bang Milo begini? Uni yang Uni nyaman. Ternyata saya cari ada satu handphone yang kapasitas live streamingnya itu kapasitasnya besar, tapi ternyata harganya jauh lebih murah. Saya bilang, Bang, ada dua jenis Oppo handphone Oppo mereknya. Karena saya nggak peduli mau iPhone, saya nggak peduli merek teman-teman. Oppo ini saya dari dulu pakainya handphone Oppo terus, karena live streamingnya bagus menurut saya. Nah, Oppo yang satu ini harganya 20 juta kalau nggak salah. Yang satu ini cuman 10 juta, entah 15 gitu, pokoknya kurang lebih 20 juta. Unilah yang pilih, Bang, saya pilih yang harga 10 juta di bawah. Tahu nggak teman-teman? Bang Milo itu memang begitu. Ya udah nih. Nih 15 juta saya kirim, padahal saya minta yang 10 juta. Nah inilah yang saya kirim ke, yaudah saya kasih ke Tante Mika ya sedikit, karena Tante Mika waktu itu ada keperluan juga. Inilah Islam teman-teman. Kalau saya tidak Islam, saya udah kayak Mikana. Saya kayak Mikana, iPhone Bu, iPhone. Karena gitu teman-teman. Apa yang dikasih ke kita teman-teman, apa yang kita pegang ini, jangan kalian pikir ini nggak dihadirkan di yaumil hisab ya. Ya, jangan. Kenapa Rifa pilih iPhone? Karena pengen keren kan? Ini bukan iPhone, ini Oppo. Orang lain mungkin alah Oppo aja. Kalau iPhone ini akan dianggap wah berduit dia. Repot saya kalau dianggap berduit. Nanti ada yang minjam uang sama saya nanti. Wah si Rifa aja handphonenya iPhone. Pinjam duit lah Uni. Kalau saya bilang nggak ada uang, nggak percaya aku. HP kau aja iPhone, sakit hati orang sama kita. Itu salah satunya. Yang kedua alasannya, saya bilang sama Bang Milo, abangku, Rasulullah itu memberi nama semua barang-barangnya. Pedangnya bernama Zulfikar, baju zirahnya pun diberi nama, kudanya pun bernama. Kenapa Rasulullah itu sanggup memberi nama semua benda-benda yang ada dalam yang ada di sekitarnya? Saking sedikitnya harta beliau. Saya malu seandainya saya punya sepatu 10. Ya, makanya saya kasih nama itu sepatu. Nama sepatu saya itu Sopiatul. Ya, Sopiatul namanya. Nama aslinya Lani Ekowati. Sepatu pemberian Bunda Risa namanya Lani Ekowati. Kenapa saya mampu memberi nama barang saya? Karena sama, barang saya sedikit. Jadi seandainya saya berpindah-pindah tempat, pakai sepatu saya 2 teman-teman ya. Satu pemberian Kak D ya. Kalau yang dikasih Kak D ini nama sepatu saya Lina Wijaya. Ya, memang betul ya. Yang dikasih Bunda Risa itu sepatunya mereknya New Balance. Dikasih sama Bunda Risa dan saya kasih nama Sopiatul. Kalau sepatu yang dikasih Kak D itu saya kasih namanya Lina Wijaya. Kenapa? Agak megerlambir sepatunya. Begelambir dia. Agak besar tinggi, begelambir kayak si Lina Wijaya.
Saya ingat kok bentuk sepatu ini mirip-mirip Lina Wijaya ya. Udah saya kasih namanya Lina Wijaya. Nah, itu 2 sepatu saya. Itu saya pakai kemana-mana itu. Ya, saya pakai kemana-mana sepatu. Kenapa saya mencintai sepatu itu? Karena saya tahu itu amanah dari Allah. Laptop yang saya gunakan ini teman-teman dibelikan sama Bunda Indri. Namanya siapa? Matius namanya teman-teman. Kenapa laptop ini saya kasih Matius? Karena saya buka Matius terus di situ. Jarang saya bikin game main game. Ya, kenapa saya nggak main game? Kenapa saya nggak main game di laptop ini? Laptop ini pemberian Bunda Indri. Tentu Bunda Indri ingin ikut dapat pahala jariah. Kalau saya nonton bokep di laptop ini, Bunda Indri ikut berdosa. Kalau saya main game di laptop ini, Bunda Indri nanti takutnya ikut berdosa, ya. Karena Bunda Indri amanahkan laptop ini untuk perjuangan berdakwah, maka saya gunakan. Buat Bunda Indri, laptopnya masih terjaga. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih banyak. Sama handphone ini juga begitu. Nanti akan dibangkitkan kita, lalu dihadirkan barang-barang. Kalau ini namanya Lukas, ya. Kenapa? Karena sering saya buka kitab Matius di laptop, Lukas di HP ini. Kalau kita yang handphone saya pakai ini namanya Yohanes. Kenapa? Ini kitab Yohanes terus saya buka di sini. Uni kalau HP Irma ini Amsal. Karena tadi buka Amsal. karena Irma disuruh Mika buka Amsal terus, jadi HP Irma namain Amsal sekarang. Ya. Tapi HP ini juga nih, HP yang Caca pakai ini juga. Kidin Ini kan Agung. kemarin Caca sempat mau OTW umroh kan, mau OTW umroh terus Caca, ih HP Caca yang ini udah rusak ya, kamera belakang udah gini ya, terus bos Caca tanya gini, lah bukannya kamu itu punya banyak HP? Iya tapi HP ini yang paling Caca suka kayak gitu kan, terus bos bilang gini, aku kasih kamu 1 HP, tapi kan kamu suka live streaming untuk dakwah ya, suka debat agama ya. Ya udah, aku beli Samsung S24 tapi HP ini yang bakalan kamu pakai untuk live terus kayak gitu. Masya Allah. Supaya apa? Nanti kalau misalnya ada yang ya untung-untung ada yang syahadat ya, beliau kayak gitu. Aku kan juga dapat Masya Allah. gitu. Masya Allah. Terus beliau ya udah, intinya kamu kalau misalnya mau live, mau HP ini panas atau apa, tetap kamu harus pakai HP ini untuk live. Ya udah, jadi aku live itu pakai HP ini terus ini. Iya betul. Itu cara kita membantu mereka untuk supaya apa yang mereka kasih itu terus mengalirkan pahala jariah kepada mereka. Itu bentuk terima kasih kita kepada mereka. Beda sama Agatha. Kenapa Paduka Rudal membiayai dia suntik botok dan mempertebal bibir? Karena Paduka Rudal nanti pakai. Maksudnya pakai bibir Agatha gitu untuk menghujat agama Islam maksudnya. Gitu. Kenapa Edis itu dibelikan rumah sama netizennya? Karena nanti Taipudin Birahi sama Sophie Katul di situ, kalau Birahi di situ. Makanya rumah itu dibuat sebagai rumah Apollon chat seksual. Ya. Gitu. Beda betul kelas kita dengan oten-oten penghujat. Betul-betul serius teman-teman ya. Jadi saya malu ketika mendapatkan informasi bahwa Rasulullah itu memberikan nama terhadap benda-benda pensupport dakwahnya. Pedangnya bernama Zulfikar, baju zirahnya, kudanya, ya, kucingnya bernama. Jadi artinya apa? Beliau itu kalau mampu memberi nama semua bendanya, berarti bendanya itu cuma sedikit. Artinya beliau tidak memprioritaskan urusan duniawi. Beliau mengambil apa yang mensupport dakwahnya. Seharusnya kita begitu juga. Kalau saya teman-teman berada di satu tempat mengumpulkan harta, kalau saya suatu saat berdakwah ke kota lain, saya terpaksa meninggalkan itu. Sebagai manusia kita sedih. Maka saya mengambil keputusan, tas itu hanya baju hanya 1 koper. Itu bicaranya begitu teman-teman. Makanya saya itu di Ternate itu baju 1 koper, di Jakarta baju 1 koper, di Malaysia itu 2 koper. Jadi begitu teman, di Padang itu 1 koper. Kenapa? Saya pindah-pindah. Sebenarnya salah, nggak gitu. Seharusnya kemanapun saya pergi tetap yang 1 koper itu saya bawa kemana-mana. Iya, tapi ini nggak bawa baju lagi. Intinya udah ada di Jakarta, udah di Ternate, di Padang udah ada, jadi udah nggak harus bawa baju Salah lagi. itu caranya, nggak gitu caranya gitu. Harusnya yang 1 koper itu yang dibawa kemana-mana. Makanya saya kemarin bilang sama Kakak Ina itu kalau baju-baju saya yang di Ternate ada yang bisa pakai atau apa, bagi-bagikan saja sudah. Kenapa? Nanti itu saya dihisap dengan barang-barang yang sudah tidak terpakai itu. Ya. Nah jadi kalau saya punya sepatu terbaik saya pakai, kaki saya nyaman.
Ya, kemana barang ini? Saya Caca, Uni Caca ya, saking Uni ininya. Charger Uni saja yang bernama Paulus itu hilang, Uni sakit hati kali loh. Charger nama Paulus. Betul, jadi kita itu tidak mengumpulkan harta di dunia ini, saudara-saudara. Kita yang kita kumpulkan adalah ilmu. Kalau buku itu PDF, penuh laptop sama PDF nggak apa-apa, walaupun bacanya kapan-kapan, yang penting ada aja dulu. Saldo di rekening ya kalau bisa juga terkumpul lah. Jangan saldo di rekening nggak, karena kita berdakwah dengan uang. Jangan kalian pikir dakwah dengan Amsal ya. Jangan berpikir ketika kita dakwah itu yang kita bawa hanya Yohanes dan kitab Amsal. Tidak, kita butuh uang. Maka saya tidak masalah menabung, mengumpulkan harta. Bukan berarti saya mengumpul-ngumpul seperti orang yang ingin membangga-banggakan diri. Enggak, karena saya tahu nanti saya mau bergerak nih dari Malaysia mau pindah ke Spanyol. Di Spanyol nanti bikin visa ini, duit lagi nih. Saya tidaknya ada gitu. Dari Spanyol saya pindah ke Portugal menginjili Ronaldo. Saya mau ketemu sama Ronaldo. Ada. Pada mulanya Firman adalah, betul nggak Firman adalah Allah? Jawab. Saya buat temu Ronaldo harus. Kalau saya mau ketemu sama Bang Dodo untuk mengislamkan dia, saya butuh uang untuk Bang Dodo. Adek traktir abang, tapi kita debat diskusi ya Bang ya. Messi, aku ingin jumpa kau. Sini kau, ku traktir Messi ya. Aku tanya sama kau, betulkah kau Yahudi? Betul katanya. Berarti kami anjing. Jawab kau Messi. Biawak kau kan, biawak. Gitu caranya ya. Lu takut gua bongkar rahasia lu. Apa rahasia? Wah, tahu ini. Kok takut? Jijik iya mungkin. Bukan takut pangsit, jijik mungkin iya. Rahasia apa? Rahasia lu ngewe sama anjing. Sebelum anjing. Aduh, betul ya. Kalau Kristen ini kalau nggak anjing, kalau nggak ngewe itu aja usah. Nggak bisa. Kita bahas transmisi kitab suci ya, nggak ada yang naik. Giliran naik kalau nggak bahas ngewe, kalau nggak anjing. Inilah ajaran kasih sempak. Oten, saya lebih mau ngewek sama anjing daripada Oten ya, jujur ya, nih jujur. Bagi saya, ngewek sama anjing lebih mulia daripada ngewek sama Oten ya. Gitu loh. Oten ini kalau yang dibahas ya naik ke atas buru-buru, kalau nggak membahas tentang vagina, kalau nggak bahas perewongan. Ya, itu kalian. Itu loh kalian itu. Birahi banget mereka itu. Tadi contohnya Caca. Uni lagi bahas kodifikasi Quran, nggak ada yang naik satupun. Pas kita bahas tete, gantian naik mereka. Inilah perbedaan kami dengan Oten ya. Umat Islam itu perbedaannya dengan Oten adalah dari segi pembahasan. Yang kami bahas itu adalah esensian. Kalau Oten yang dibahas selangkangan. Ya, gitu. Aku bilang lebih mulia ngewong sama anjing daripada sama Oten, karena dalam pandangan kami umat Islam anjing lebih mulia daripada kalian. Kenapa? Seanjing-anjingnya anjing nggak pernah nyembah sesama anjing. Seanjing-anjingnya anjing nggak pernah mengutuk Tuhannya. Jing, tuh itu betul. Pernah kalian dengar anjing ngutuk Tuhannya? Pernah kalian lihat anjing menyembah anjing lain? Menuhankan anjing? Nggak pernah. Itu gue bilang. Makanya secara perilaku anjing lebih mulia. Oten udah nyembah manusia, udah lagi nyembah sesama manusia, udah nyembah yang bersempak. Bahkan lebih mulia, lebih mulia lagi Caca. Anjing seanjingnya anjing nggak pernah makan Oten makan anjing. Itulah kan kalian ini ya, tolonglah buat orang-orang Kristen jangan nampakkan kali kekristenan kalian. Kami di sini ingin mengajak kalian berpikir, merenung dan juga jujur ya. Saya juga tidak sepakat kalau kita menghujat. Jangan menghujat. Kenapa? Karena biasanya kalau kalian menghujat, Tuhan kalian ditelanjangi sekian kalinya di room kami.
Ya, seperti itu. Ya. Oke lah ya, karena Uni mau kerja, mau mantau dulu kerjaan Bang Messi ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Buat Caca, buat Irma, perdalam agama itu sudah ada PDF Uni kirim. Baca sedikit demi sedikit, sama-sama kita membaca ya. Ya, dunia ini Ini panggung mau sandiwara. inilah Uni. Irma denger yang kata-kata Uni tadi kan, Rasulullah itu kan barangnya sedikit ya. Irma mau jual barang lah habis. Irma banyak banget. Soalnya barang Irma Iya, banyak banget, Irma mau Karena gini, jual-jualin lah. kalau memang Terus tidak Irma bermanfaat, kesana. kalau tidak bermanfaat, ini saran Uni Irma ya. Nanti orang yang paling menangis itu adalah barangnya yang banyak, sehingga dia lama di yaumil hisab. Makanya ada hadisnya, Rasulullah itu berkumpul bersama orang-orang miskin, karena orang-orang miskin itu sedikit hisapannya. Kita bukan bodoh ya. Artinya apa? Beli sesuatu yang memang bermanfaat bagi kita itu boleh, tapi misalkannya baju Irma banyak nggak kepake, ya jangan dibiarkan begitu saja, karena nanti menjadi mudarat dihisap. Atau tas mewahnya mending diuangkan. Kenapa? Irma ingat ya, bersiasa untuk menghadapi masa depan itu ada perintahnya. Karena bahkan kita sendiri ketika kita hidup sebagai orang Islam diperintahkan untuk meninggalkan anak kita warisan loh, supaya mereka tidak lemah. Artinya apa? Lebih baik kita tuh mengumpulkan emas yang bisa kita pakai untuk memperjuangkan agama kita, karena agama kita nanti bisa diperjuangkan dengan emas, bukan dengan baju, bukan dengan tas Hermes, bukan dengan mobil kita, tapi dengan harta benda kita yang berupa emas. Karena emas ini jatuh naik turunnya tidak banyak. Suatu saat ketika Islam sudah mulai terpojok, anak-anak kita sudah mulai rusak mentalnya, maka cara kita memuliakan agama Islam salah satunya dengan uang kita. Dengan apa? Kita beli produk-produk yang bisa meningkatkan kualitas iman anak-anak kita, itu pakai uang semua ya. Boleh kita mengumpulkan uang dengan diniatkan bukan untuk tidak bermanfaat, tapi untuk pergerakan umat ya, begitu, niatkan untuk itu, daripada punya harta benda yang tidak ada manfaatnya jadi sampah, mempersulit kita nanti di yaumil hisab. Manfaatkan dengan cara ya, kalau mau jual silakan, kalau mau sedekahkan silakan, itu hak Irma. Saran Uni begitu, supaya Irma tidak sulit nanti di yaumil hisab. Kalau tidak bermanfaat jangan dipertahankan. Makanya Uni kalau ditanya ada berapa sepatu, Uni jawab sepatu Uni kemarin itu ada 5, Uni tinggalkan di Ternate beberapa itu. Uni bawa cuma 2, dan Uni ada kemarin itu sepatu, Uni lihat ada sepatu cantik juga, tapi Uni mau beli karena dia second. Uni nggak mau beli yang aslinya. Kalau Suka sepatu ya. bukan suka, karena sepatu ini gini Caca, Uni ini kan suka berjalan. Kadang udah nyampe di sini, kadang udah nyampe di situ, dan Uni kan pernah cedera kaki. Jadi jalan Uni itu agak sulit kalau seandainya tidak disupport sama sepatu yang membuat kaki nyaman. Nggak bisa pakai sembarangan sepatu gitu. Jadi kalau Uni jalan dengan sepatu yang nyaman itu membantu sekali dalam perjalanan Uni, apalagi ke kampus kan gitu. Makanya Uni memang, dan Uni nggak mau sepatunya banyak, paling tidak maksimalnya 3 itu sudah banyak gitu loh. Gitu. Itu juga baju itu karena keperluan aja. Contoh kayak di Ternate kemarin, kenapa sempat beli baju? Karena Uni kuliah kan, begitu. Nah itulah, kita ada alasan atas semua tindakan kita. Jangan mengumpulkan harta. Ingat Quran kita ya, dalam Quran dijelaskan bahwa orang yang mengumpulkan harta itu adalah orang yang nanti akan menyesali perbuatannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dulu Caca itu suka beli baju setiap minggu 3-4 tas Uni ke pasar, 3-4 tas sampai habisin 5 sampai 6 kan? juta tiap minggu gitu. Nah, Nggak kepake, akhirnya kebuang-buang. Ya akhirnya Caca bagi-bagi aja. Caca, ya Allah lepas aja, ini mungkin masalah sekarang, mungkin gara-gara coba terlalu bayangkan. kebanyakan. Coba kita lihat ya, baju adalah benda yang paling banyak menjadi sampah. Makanya banyak yang jual-jual pakaian second. Kenapa? Karena sifat konsumtif kita. Sifat kita yang lebih senang berbelanja. Padahal baju itu teman-teman ya, ini kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau kita lihat para orang-orang tokoh-tokoh hebat itu kalau dilihat tuh bajunya kayak itu-itu saja, menjadi ciri kepada mereka ya. Kayak pendiri Facebook, coba lihat bajunya itu seolah menjadi ciri pada dirinya. Dia menggunakan baju yang terlihat itu-itu saja, padahal dia mencirikan dirinya dengan pakaian itu. Itu karakter. Karena pandangan orang-orang para filosof dan orang-orang pintar itu, karakter itu dibentuk bukan hanya dari ucapan dan perbuatan, tetapi juga dari penampilan. Nah kalau teman-teman lihat itu ya, para tokoh-tokoh itu mereka tuh terlihat hampir sama stylenya.
Itu ciri-ciri mereka. Nah, gitu. Jadi kalau saya misalkannya ya, saya tuh senangnya tuh simple. Apa yang membuat saya leluasa untuk bergerak sopan itu, kecuali pas lagi nge-gym, nggak mungkin saya pakai gamis pas nge-gym. Pas nge-gym ya pakai baju olahraga lah, kurang lebih seperti itu. Nah itu ya Caca. Dari waktu Caca pakai cadar ya, Caca udah nggak pernah kayak pusing lagi, pokoknya nggak peduli lagi lah soal gaya-gayaan itu nih. Alhamdulillah dari Libya itu Caca udah berubah, bener-bener berubah. Yang tadinya boros, iya. Alhamdulillah yang tadinya boros banget udah nggak tahu lagi cara boros kayak gimana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Alhamdulillah. Ini ya. Oh iya, ini ya. Ini ada juga yang mau bantu. Masya Allah, memang rezeki dari Allah itu luar biasa ya. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini ada saudara kita, beliau mau membantu kita ya. Ini beliau menawarkan membuat aplikasi Android untuk program kita Mesia. Ya nanti ini urus dulu dengan beliau ini ya. Iya siap ini. Lanjut. Oke Caca, doakan ya mudah-mudahan kalau kita dipermudah punya aplikasi Android Mesia. Jadi Mesia itu nanti bisa terdokumentasi di Android. Jadi yang mau menyumbang bisa lihat uangnya di situ di handphone mereka masing-masing. Ada aplikasinya nanti. Program-programnya nanti Mesia punya situs aplikasi Androidnya Mesia insyaallah ya. Nanti kita lihat siapa saja yang di bawah coveran Mesia, rekomendasinya siapa insyaallah, dan berapa saldonya Mesia, apa program-programnya, ilmu apa yang ada di sana, ilmu by Unirifa. Kita punya situs namanya mesia.org. Nanti juga akan ada aplikasinya. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah permudahkan kita dengan teknologi berdakwah. Amin. Oke. Ya. Oke Caca, Uni matikan dulu ya. Jazakumullah khair katsiran. Caca sehat selalu ya. Dan juga jangan lupa Caca kalau ada apa-apa dikabari di grup kita ya. Iya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Doni, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.